Menanggapi berita viral di sosial media mengenai Bapak penjual es teh, kita nggak akan ikut menghujat beliau karena beliau yang bersangkutan udah minta maaf secara langsung kepada Bapak penjual es. Dan berita terakhir beliau udah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai utusan khusus presiden. Dan aku rasa dengan beliau mengambil sikap untuk mengundurkan diri, itu berarti beliau udah punya kesadaran bahwa apa yang terjadi kemarin adalah sebuah kesalahan gitu. Beliau pasti juga mengambil pelajaran banyak dari kejadian kemarin. Dan cukup bagi kita untuk menghujat beliau, karena bagaimanapun beliau juga punya kontribusi yang baik untuk kehidupan beragama di Indonesia, di luar kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan. Dan atas sikap beliau tersebut aku cukup respect. Oke, selamat datang di Cerita 30-an. Nah, sekarang aku ingin lebih menyoroti bagaimana fenomena yang terjadi kepada Bapak penjual es teh tersebut setelah beliau viral. Di luar urusan maaf dan memaafkannya, aku melihat betapa banyaknya orang yang berempati kepada beliau, kepada Bapak penjual es teh tersebut. Tentunya aku juga ikut senang dengan banyaknya bantuan yang datang kepada beliau. Semoga itu menjadi momentum agar kehidupan beliau menjadi lebih baik gitu. Tapi yang aku khawatirkan adalah berita kemalangan atau kesusahan seperti ini dijadikan komoditas oleh orang-orang yang memanfaatkan simpati masyarakat terhadap kemalangan hidup yang dialami orang lain. Sekarang coba kita lihat, setelah viralnya Bapak penjual es tersebut, berapa banyak konten di sosial media yang coba menjadikan beliau sebagai konten gitu. Mulai dari mencoba mengulik kehidupannya, mengulik bagaimana perasaan si Bapak waktu dikatain, dan tidak lama setelah itu kita menyaksikan konten-konten orang memberi bantuan kepada beliau gitu. Mulai dari uang yang mencapai ratusan juta rupiah sampai berikan beliau kesempatan ibadah umroh. Di sini aku sama sekali nggak menjudge Bapak penjual es tersebut, justru aku senang dengan kondisi seperti ini. Ada momentum dari kehidupan beliau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi, mari coba kita bayangkan, kalau fenomena seperti ini terus menjadi gorengan di sosial media, akan ada orang-orang yang sengaja mencari-cari kemalangan di depan umum untuk mendapatkan simpati masyarakat. Setelah itu berharap viral, dan kemudian para influencer datang berbondong-bondong memberi bantuan. Dan begitu seterusnya dan terus-menerus akan terjadi. Aku khawatir kondisi seperti ini akan membentuk mental masyarakat yang menjadi peminta-minta gitu. Sebenarnya fenomena seperti ini bukan fenomena yang baru ya. Dan masyarakat kita memang suka menonton konten-konten seperti itu. Lalu apakah salah memberi bantuan kepada orang yang sedang kesusahan? Enggak dong. Yang salah adalah menjadikan kemalangan, menjadikan penderitaan, atau menjadikan kenaasan hidup orang lain sebagai komoditas konten gitu. Kita tahu bahwa orang-orang influencer atau siapapun yang datang ke sana membawa kamera dan menjadikan itu konten. Setelah konten itu jadi, ditonton banyak orang, jutaan orang, itu bisa dimonetisasi dan dijadikan uang gitu. Tentu aja kita juga nggak bisa menghakimi niat orang untuk berbuat baik atau memberi bantuan ya. Pastinya juga ada yang tulus ingin membantu gitu. Tapi kita bisa rasakan lah intensinya gimana. Kita juga tahu bahwa ada konten-konten kreator yang namanya besar karena konten-konten seperti itu. Konten-konten beri bantuan kepada orang-orang susah gitu. Dan dengan banyaknya konten-konten seperti itu, aku rasa penting bagi para influencer untuk menyadari bahwa fenomena tersebut tidak selalu berdampak baik di masyarakat. Bahwa membantu orang itu memang baik, tetapi tidak semua kebaikan yang dikontenkan itu membawa dampak baik di masyarakat. Kadang ya, di masyarakat kita itu agak unik sih. Ketika melihat orang lain bisa membantu orang lain, bukan berpikiran untuk bisa memberi juga gitu, memberi bantuan kepada orang yang kesusahan. Tapi malah mikir gimana caranya biar kita juga dapat bantuan gitu. Itu tadi yang aku maksud sebagai mental peminta-minta gitu. Kita juga perlu menyadari bahwa bantuan-bantuan yang datang secara tiba-tiba dengan jumlah yang relatif besar itu bisa berdampak negatif kepada orang yang dibantu kalau orang tersebut tidak dibekali dengan kemampuan pengelolaan yang baik gitu. Itulah kenapa kalau bantuan dengan jumlah besar itu biasanya ada pengawasannya kan. Kalau sekedar diberikan dan setelah itu ditinggalin, kadang-kadang itu malah menjadi sia-sia dan bahkan bisa menjadi hal yang negatif bagi yang diberi gitu. Contohnya dengan kasus yang lagi viral kemarin, mungkin masih sampai saat ini sih. Uang hasil donasi yang jumlahnya hampir miliaran kalau nggak salah ya. Seperti kasus A,
Itulah contoh gimana tidak semua orang bisa mengelola bantuan dan kepercayaan secara baik gitu. Dan aku nggak tahu kasusnya sampai di mana sekarang. Semoga cepat selesai lah, karena kayaknya udah terlalu lama juga kasusnya berseliweran di sosial media ya. Agak pusing juga sih lihat beritanya. Oke, jadi untuk kasus bapak penjual es yang viral kemarin, aku lebih menyoroti gimana orang-orang memanfaatkan itu sebagai komoditas yang menjadikan mereka terus disorot, terus tenar, terus mengambil keuntungan dari viralnya bapak tersebut. Mereka para influencer dan konten kreator itu tahu bagaimana pasar konten mereka gitu. Mereka tahu apa yang lagi rame, dan kalau ada hal-hal yang viral begini, mereka akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk mengambil keuntungan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, awalnya kan bapak di momen acara tersebut itu bermaksud untuk berjualan, mencari nafkah gitu. Berusaha berdagang es teh dan minuman, dan bukan untuk meminta-minta. Maksudku gini, bagaimana nasib orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu? Orang-orang yang benar-benar membutuhkan tapi nggak viral. Apakah sudah cukup perhatian kita kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan? Khususnya orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Orang-orang yang posisinya ternyata dekat dengan kita gitu. Oke, kayaknya cukup untuk video hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.